Shalom jemaat Tuhan, kembali kita akan melanjutkan seri khotbah dari kitab Wahyu. Dan kita akan melanjutkan di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ke-29. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama meresponi panggilan Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan, menaikkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami untuk firman Tuhan boleh memperbarui hidup kami, memperbaiki pola pikir kami dan cara hidup kami, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran pada kitab Wahyu, dan saat ini kita akan melanjutkan di dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 19, surat kepada jemaat Tiatira. Nah, ayat ini cukup panjang karena surat ini surat paling panjang di antara ke-6 surat lain jemaat Asia kecil. Nah, kita akan baca ayatnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tiatira atau dalam zaman modern ini merupakan kota Akhisar yang berada di Turki. Dulunya adalah Tiatira. Merupakan kota yang terletak di sebuah lembah yang berjarak sekitar 40 mil di tenggara Pergamus. Tiatira berada di sepanjang rute perdagangan dari Pergamus sampai Sardis. Bisa dilihat di petanya, Tiatira ini di antara jalur Pergamus ke Sardis. Nah, hal ini membangkitkan pertumbuhan ekonomi Tiatira. Penduduk setempat menghasilkan banyak barang. Mereka menjadi tukang roti, ada yang menjadi tukang cat, ada yang menjadi penyamak kulit, penjahit, pembuat tembikar, pembuat barang dari wol, ada yang linen, logam, terutama tembaga, dan juga pedagang budak. Nah, Tiatira merupakan pusat industri di bawah kendali Serikat Pekerja. Ini seperti semacam organisasi yang menaungi pekerja-pekerja atau serikat dagang juga yang menaungi perdagangan di Tiatira. Nah, Serikat Pekerja ini
selalu menyembah kepada dewa-dewi Apollo dan Artemis. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah Apollo dan Artemis, ini dewa-dewi ini merupakan saudara kembar, ya. Nah, serikat pekerja ini itu menyembah kepada dewa-dewi Apollo dan Artemis. Nah, anggota serikat pekerja wajib hadir dalam perayaan untuk menghormati berhala-berhala ini, dewa-dewa ini. Turut makan di kuil-kuil berhala dan juga melakukan perbuatan tidak bermoral, melakukan percabulan di kuil-kuil ini untuk prosesi atau ritual di dalam penyembahan berhala-berhala ini. Mereka yang tidak mematuhi atau menuruti, menjalankan aturan itu, maka mereka akan menghadapi pengucilan dari serikat dan akan memperoleh sanksi ekonomi. Nah, orang Kristen di Tiatira itu ketika itu dihadapkan kondisi seperti demikian. Jadi mereka harus memilih antara kompromi terhadap dosa atau menyangkali Tuhan itu, atau menolak secara total perbuatan dosa, tetap setia akan perintah Tuhan. Jemaat Tiatira menghadapi hal yang demikian, lingkungan yang begitu keras, di mana harus menyembah dewa-dewi serikat pekerja. Kalau tidak, akan dikucilkan dan akan menerima sanksi ekonomi. Jadi juga akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Nah, dalam surat ini saya akan membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pujian Tuhan terhadap jemaat Tiatira di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak bermoral itu, ya, yang menyembah berhala-berhala. Wahyu 2 ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Yang pertama, Tuhan memuji pertumbuhan iman dan pelayanan jemaat Tiatira. Secara kasat mata, jemaat Tiatira ini menyatakan kasih kepada sesama dan juga iman kepercayaan kepada Allah. Luar biasa. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat kehidupan yang tidak bermoral, di mana menyembah berhala, melakukan persinahan, tetapi jemaat Tiatira tetap menyatakan kasih kepada sesama dan juga iman kepercayaannya kepada Allah. Pelayanan dan ketekunan mereka patut diteladani dalam menghadapi tantangan dan perlawanan. Jemaat Tiatira dipuji oleh Tuhan bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini berarti kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan mereka terus bertambah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi jemaat di Efesus yang justru ditegur Tuhan karena kehidupan rohani mereka yang merosot. Di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di tengah tantangan kehidupan masyarakat Tiatira ketika itu, iman dan pelayanan jemaat bukannya merosot, melainkan terus meningkat. Ini luar biasa. Karena itulah Tuhan memberi pujian terhadap jemaat Tiatira. Hal ini menjadi teladan yang indah bagi kita, orang Kristen masa kini, orang jemaat Tuhan secara universal, bahwa jangan sampai iman dan pelayanan kita itu justru merosot karena tantangan yang begitu banyak ataupun tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar kita, tetapi harus tetap bertumbuh dan berbuah seperti jemaat Tiatira. Jangan kita berkata, oh dulu saya rajin berdoa, dulu saya rajin baca Alkitab, dulu saya rajin melayani ketika saya masih muda atau beberapa tahun yang lalu. Oh dulu saya suka memaafkan orang, Pak. Mudah bagi saya untuk mengampuni orang, kesalahan orang.
Oh dulu saya suka membantu orang. Bukan dulu. Tetapi adalah sekarang itu bagaimana? Sekarang apakah kita tetap bahkan kita semakin meningkat kehidupan rohani kita? Ataukah justru merosot? Bukan dulu. Tetapi sekarang, apakah sekarang kita semakin rajin berdoa? Apakah sekarang kita semakin rajin membaca Alkitab? Apakah sekarang kita semakin rajin melayani Tuhan? Apakah sekarang kita suka memaafkan orang lain? Apakah kita sekarang suka membantu orang lain? Bukan dulu. Jemaat Tiatira menjadi teladan yang indah bagi kita. Bagaimana walaupun di tengah-tengah himpitan, tantangan dari kehidupan bercelama dari masyarakat sekitar, tekanan, tetapi justru tidak membuat kehidupan rohani mereka merosot. Justru Tuhan puji apa? Tuhan puji kalau iman pelayanan mereka semakin meningkat. Pertumbuhan iman dan pekerjaan kita, pelayanan kita bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan pujian Tuhan. Untuk apa kita membuat iman kita bertumbuh, pelayanan kita bertumbuh, tetapi hanya untuk supaya dipuji orang. Oh, pelayanannya bagus ini supaya disanjung banyak orang. Bukan itu yang kita cari. Tetapi ini pujian Tuhan seperti yang diterima oleh jemaat Tiatira. Dipuji langsung oleh Tuhan bagaimana pertumbuhan iman pelayanan mereka. Luar biasa. Itu bagian pertama yang penting yang kita bisa pelajari dari jemaat Tiatira, bahwa Tuhan memuji pertumbuhan iman dan kehidupan rohani pelayanan jemaat Tiatira. Yang kedua, teguran Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Nah, Tuhan adil. Tuhan tidak hanya memuji jemaatnya, tetapi juga menegurnya kalau memang melakukan kesalahan. Karena mata Tuhan bagaikan nyala api. Ya. Di Wahyu 2 ayat yang ke-18 tadi yang kita baca. Mata Tuhan bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Sehingga tidak ada hal yang tersembunyi di hadapannya. Dan ia siap meremukkan musuh-musuhnya. Ya. Nah, ini teguran Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Meskipun iman dan pelayanan jemaat Tiatira bertumbuh, ternyata ada hal yang tercela yang beberapa dari mereka telah lakukan, yaitu berkompromi dengan pengajaran yang menyesatkan. Ya. Mata Tuhan bagaikan nyala api. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun kehidupan rohani kita baik, sangat baik. Tetapi Tuhan bisa melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan menegur kita. Tapi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan puji kita. Nama Isabel, ya, di sini dikatakan wanita Isabel. Ya. Nama Isabel ini merujuk kepada istri Raja Ahab, seorang ratu dari Sidon yang mendesak Ahab menyembah dewa Baal dan Asyera, serta membangun kuil dan mezbah. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 31 sampai yang ke-33. Nah, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat,
Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Wanita di Tiatira ini berpengaruh, merupakan wanita yang berpengaruh dalam jemaat karena ia adalah seorang guru, ya dikatakan mengajar. Ya. Ada yang memberikan pengajaran yang mana itu bukan dalam waktu yang singkat. Artinya memang kondisi ketika itu beberapa jemaat Tuhan berkompromi dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh guru palsu ini. Nah, tetapi kenapa disebut guru palsu? Karena mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, oleh karena itu Tuhan menjuluki dengan nama istri Ahab yaitu Isabel, ya, yang berusaha menyesatkan jemaat Tuhan untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Ya. Dalam situasi yang sulit, wanita Isabel dalam julukannya atau guru palsu itu berpura-pura mengetahui solusi yang sebenarnya dari masalah yang dihadapi jemaat ketika itu di tengah-tengah masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan juga menyembah berhala, seakan-akan memberikan solusi, tetapi solusinya adalah ini, justru menyesatkan. Guru palsu ini sepertinya malah menyatakan gini, untuk mengalahkan iblis, jemaat harus mengenal iblis. Jemaat tidak akan pernah dapat mengalahkan dosa kecuali mengenal dosa secara dalam melalui pengalaman. Jadi pengajaran yang mencoba sepertinya memberikan solusi, tetapi justru menyesatkan. Nah, dalam kata lain, orang Kristen harus belajar untuk mengetahui seluk-beluk iblis, ya, seperti di dalam ayat 24 tadi. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dari guru palsu ini atau wanita Isabel itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya. Jadi bukan untuk supaya kamu bisa mengalahkan iblis harus mengenal iblis itu. Mengenal iblisnya. Kalau kamu mau mengalahkan dosa, ya harus mengenal dosa secara dalam melalui pengalaman. Harus punya pengalaman dosa supaya kamu bisa mengalahkan dosa itu. Wah, ini yang disebut seluk-beluk iblis. Ajaran yang menyesatkan. Peperangan melawan iblis bukanlah sebatas mengusir roh jahat dari suatu tempat, gitu ya, atau mengusir roh jahat dari seseorang yang dirasuki, bukan. Melainkan justru ada di dalam gereja sendiri melalui pengajaran yang menyesatkan. Banyak gereja yang telah disusupi oleh ajaran-ajaran sesat melalui oleh oknum pendeta. Banyak jemaat Tuhan yang tidak menyadari hal ini. Mereka justru memiliki sikap memaklumi. Oh, dia pendeta, hamba Tuhan, harus ikutilah, percayalah, terima setiap perkataannya. Banyak jemaat Tuhan yang justru berkompromi dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh oknum pendeta ini. Beberapa jemaat justru mendukung dan mengagungkan oknum pendeta yang tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sangat-sangat disayangkan. Ada pendeta yang justru lebih banyak berkhotbah tentang kuasa dan pekerjaan iblis atau cara menghadapi iblis ketimbang berkhotbah tentang kehendak Tuhan
dan pribadi Tuhan. Kalau seperti itu, patutlah kita bertanya, loh, berarti jauh lebih mengenal iblis ya daripada mengenal Tuhan. Kok khotbah-khotbahnya banyak tentang iblis, setan, roh-roh jahat? Kok jarang berkhotbah tentang Tuhan? Berarti pengenalan akan Tuhan kalah dibandingkan pengenalan terhadap kuasa-kuasa jahat. Sangat disayangkan ketika banyak orang Kristen yang mengikuti pendeta semacam ini. Ya. Mungkin saja karena khotbah semacam itu dianggap sesuatu yang fenomenal. Wah, lain daripada yang lain. Wah, ceritanya menarik. Wah, luar biasa. Kok gini-gini ya ternyata ya. Wah, jadi tahu. Tetapi justru tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak menyatakan kehendak Tuhan. Nah, untuk apa? Ya. Untuk mengalahkan iblis, kuasa jahat, Tuhan sendiri telah menyatakan kepada umatnya bahwa Ia menyertai umatnya yang percaya kepadanya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Dalam bahasa aslinya ada daimonia, yaitu roh jahat. Ya. Kembali kita sudah mengajarkan bahwa setan ini ada satu, semacam jenderalnya. Nah, yang banyak itu adalah roh-roh jahat, anak buahnya. Jadi mereka, orang yang percaya, itu sudah disertai oleh Tuhan, sehingga orang yang percaya akan atau bisa mampu untuk mengusir roh-roh jahat demi namaku, demi nama Tuhan, dalam nama Tuhan kita mengusir roh-roh jahat. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak mengetahui pekerjaan iblis, bagaimana cara mengalahkan iblis, menghadapi tipu muslihat iblis. Yang lebih penting, yang lebih banyak kita ketahui adalah harusnya kehendak Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita, kehidupan kita. Bukan bagaimana cara mengalahkan iblis, bagaimana cara mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ini loh, Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat. Ya. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan kita terbuai dengan khotbah-khotbah yang sepertinya fenomenal, tetapi khotbahnya tidak berisi kehendak Tuhan. Apa mau Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Jangan kita terbuai dengan pendeta atau khotbah-khotbah semacam ini. Yang terbaru, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya temukan di media sosial, ada, saya sebut oknum pendeta yang menggunakan ayat firman Tuhan dengan sembrono. Ya. Ini hanya gambar, tetapi ini sebenarnya adalah video di mana oknum pendeta ini berkhotbah. Betul-betul berkhotbah di dalam ibadah di hadapan banyak jemaat.
Amanat agung yang kita kenal, yang kita tahu, yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa muridku, oleh oknum pendeta ini diganti ayatnya. Diganti dengan apa? Jadikan semua bangsa sultanku. Ini kita sudah tahu bahwa kemana sebetulnya hatinya terarah. Hatinya terarah kepada harta kekayaan, kenikmatan dunia, yang dipikirkan hanya hal-hal duniawi. Bagaimana kita bisa menguasai dunia, menikmati dunia ini. Tetapi tidak melakukan yang justru sebenarnya kehendak Tuhan. Dengan sembrono, dengan beraninya, dengan lancangnya, oknum pendeta ini mengganti ayat firman Tuhan ini dan mengajarkannya kepada jemaat-jemaatnya. Celakanya lagi, jemaat-jemaatnya membiarkan dan justru malah senang mendengarkan dengan baik. Sangat-sangat disayangkan. Yang dialami jemaat Tiatira waktu itu sebenarnya juga dialami jemaat Tuhan secara universal. Banyak gereja sedang disesatkan, diserang oleh oknum pendeta yang ingin mencari keuntungan pribadi. Ini sebetulnya adalah yang harusnya kita lawan. Peperangan pekerjaan iblis justru ada di dalam gereja sendiri. Bukan lagi fenomena-fenomena mengusir roh jahat, justru ada di dalam gereja sendiri. Puji Tuhan, kalau gereja kita memiliki gembala yang sangat tunduk dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mempersiapkan khotbah dengan hati-hati, dengan jeli, dan sesuai apa yang Tuhan bicarakan, apa yang tertuang di dalam Alkitab. Bukan dari pikiran pribadi, ya. Bukan dari keinginan pribadi, tetapi apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 tahun terakhir ini ya, selama pandemi, banyak orang Kristen yang beribadah secara online. Nah, ini memang mempermudah setiap orang Kristen untuk bisa mendengarkan khotbah dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut waspada akan setiap ajaran yang disampaikan. Jangan hanya terbuai oleh cara penyampaian pendeta itu. Ya, cara penyampaian itu bisa kalau semakin bertahun-tahun sudah lama berkhotbah, akan sepertinya wah. Gitu ya. Jangan terbuai dengan wah lucu. Wah kok lain nih fenomenanya. Jangan terbuai dengan waspada. Apa yang diajarkan? Kita harus teliti. Karena itu penting sekali bagi kita untuk tekun belajar firman Tuhan. Agar tidak mudah menerima ajaran yang keliru. Jangan pernah berkompromi dengan pengajaran yang keliru. Mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa, mendoakan setiap pengkhotbah agar para pengkhotbah ini benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni. Bukan berdasarkan keinginan hatinya pribadi, tetapi apa yang tertulis, apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu yang dikhotbahkan. Ya. Yang ketiga, Tuhan memberikan ganjaran menurut perbuatan tiap-tiap orang. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu.
Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Betapa Tuhan sangat bermurah hati, sehingga memberikan waktu untuk pertobatan boleh terjadi akan jemaat Tuhan. Tetapi wanita Isabel atau guru palsu ini yang menyesatkan ini sudah diberi waktu, diberikan kemurahan hati Tuhan. Waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat. Maka ia menuai hasilnya, yaitu penderitaan yang dialami. Ranjang orang sakit ini berbicara tentang penderitaan. Berarti guru palsu ini yang menyesatkan jemaat Tuhan akan mengalami penderitaan. Itulah buah dari apa yang ia telah tuai, apa yang telah ia perbuat. Setiap pengikutnya pun demikian, setiap jemaat Tuhan demikian. Diberikan waktu untuk bertobat. Ketika tidak bertobat, maka akan menerima hukuman. Karena Tuhan memberikan konsekuensi menurut perbuatan masing-masing. Di sini kita belajar ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat, jangan keraskan hati kita. Segeralah bertobat. Ketika Tuhan menegur kita selama kita hidup, itulah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tuhan tidak ingin kita jatuh di dalam dosa. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jemaat Tiatira yang tidak mengikuti ajaran yang menyesatkan ini, mereka tidak diberikan lebih banyak beban seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nah, ada penjelasan yang sederhana yang saya kutip dari tentang ayat ini dari Isbon T. Beckwith dalam bukunya The Apocalypse of John, menjelaskan ayat tadi, atasmu, bagi jemaat Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak mau disesatkan, atasmu aku tidak meletakkan nasihat berat lain selain pegang teguh apa yang ada padamu. Karena jemaat Tiatira yang tidak mengikuti sudah baik mengambil keputusan yang tepat dengan tidak berkompromi terhadap pengajaran sesat, tidak berkompromi terhadap dosa, tetapi mengambil keputusan yang tepat untuk tetap teguh kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan hanya berpesan, gak ada pesan lain selain pegang teguh apa yang ada padamu. Tidak ada teguran lain, tidak ada nasihat lain, hanya pegang teguh apa yang ada padamu. Ketika kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki, serta berpegang teguh pada iman percaya kepada Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, maka kita akan ikut memerintah bersama Kristus atas bangsa-bangsa dalam kerajaannya. Dalam ayat yang terakhir Wahyu 2 ayat 26 sampai 28, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa.
Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ganjaran yang kita terima ketika kita setia, ya, berpegang teguh pada iman kepercayaan kita kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan memerintah bersama Kristus atas bangsa-bangsa di dalam kerajaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah sama-sama pelajari pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita untuk hidup kerohanian kita terus bertumbuh, bukan merosot. Ya, kita semakin setia, bukan semakin tidak setia. Walaupun ya, banyak himpitan, banyak perlawanan, banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, tetapi kita, hidup rohani kita semakin meningkat, semakin bertumbuh dan berbuah. Dan juga kita harus waspada. Jangan sampai kita dengan mudahnya menerima ajaran-ajaran yang keliru yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang hanya mementingkan hal-hal duniawi, yang hanya fokusnya kepada hal-hal duniawi, bukan fokus kepada hal-hal yang rohani. Ya. Mari kita belajar dari jemaat Tiatira ini. Semakin bertumbuh, bukan semakin merosot di dalam tantangan. Ya, berpegang teguh kepada pengajaran-pengajaran yang benar. Ya. Dan kita semua akan bersama-sama Tuhan memerintah di dalam kerajaannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Tetap Setia. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu
tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menegur setiap kami, yang boleh menguatkan setiap kami, yang boleh meneguhkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh belajar meneladani apa yang sudah jemaat-Mu di Tiatira ketika itu, yang mana terus memiliki kehidupan rohani yang meningkat walaupun ada di tengah-tengah kehidupan lingkungan masyarakat yang menyembah berhala-berhala maupun melakukan perbuatan-perbuatan yang mencela, yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan terus teguh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bertumbuh di dalam iman kami, pelayanan kami, kehidupan rohani kami. Dan kami boleh berpegang teguh akan kebenaran-kebenaran Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang murni. Berikan kami kepekaan, kemampuan untuk kami boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak mudah menerima, supaya kami tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang keliru yang disampaikan oleh beberapa pengkhotbah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pengkhotbah, kiranya Tuhan menuntun hidup setiap hamba-hamba-Mu, ya, supaya setiap hamba-hamba-Mu terus berpegang teguh terhadap kebenaran firman-Mu, setia kepada sabda firman-Mu, memberitakan apa yang Tuhan telah sampaikan melalui firman-Mu Tuhan, bukan menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati pribadi setiap para pengkhotbah, tetapi biarlah menyampaikan apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap jemaat Tuhan, untuk boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam, untuk boleh semakin mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, biarlah Roh Kudus selalu menguatkan kami, selalu menuntun hidup kami, mengarahkan kami, menginsyafkan kami ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang bercela. Biarlah kami terus menerima kemurahan Tuhan, untuk kami boleh meresponi teguran Tuhan dengan baik, untuk kami boleh berbalik bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.